Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahana an ittabi'al hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Iwa billah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kabar antum sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak pakai tapi kan? Biasanya kalau ditanya sehat, alhamdulillah, tapi kan dompet mah ngirisan. Jangan pakai tapi ya. Kenapa? Ya itulah sifat manusia. Manusia syahwatnya terhadap dunia itu pengennya yang lebih, yang banyak, betul nggak? Padahal kata Rasulullah, ketika tiga nikmat itu terkumpul pada seorang hamba, itu sudah dikatakan dunia itu udah ada di genggamannya. Ya, dalam sebuah hadis itu dikatakan ma asbaha minkum aminan fi sirbihi. Tidaklah diantara kalian merasa aman di tempat tinggalnya, diberikan rasa aman oleh Allah di tempat tinggalnya, di rumahnya, ya, diberikan rasa ketenangan ketika dibangunkan oleh Allah dalam rasa aman. Yang kedua, wa mu'afan fi jasadihi, yakni diberikan sehat ya jasadnya, ya. Wa indahu qutun yaumihi, dan diberikan apa? Ada makanan di hari tersebut yang bisa dimakannya. Maka kata Rasulullah, faka'annama hizat ma'isatan dunia. Itu dunia itu sudah ada di genggamannya. Ya. Aman, sehat, ada makanan. Ada kan di rumah seperti itu? Alhamdulillah. Jangan pakai tapi lagi, ya. Yang dianggap oleh kita itu mah cuma hal yang biasa saja gitu kan ya. Padahal itu sungguh sudah luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan lagi ketika ditanya sehat, sehat alhamdulillah. Jangan tambahan tapi ya. Nah, jangan pakai tapi ya. Ya. Gitu ya. Iyalah sifat manusia seperti itu. Pengennya lebih wah, lebih besar yang didapatkannya gitu kan. Bukan hanya yang ada sekarang ini. Padahal sudah alhamdulillah tempat tinggalnya sudah tidak kebocoran umpamanya kan. Tapi sifat manusia pengennya apa? Rumahnya megah gitu kan. Iya. Mobilnya mewah, duitnya merah-merah. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Hartanya berlimpah, punya hektaran tanah dan sawah, gitu kan? Hidupnya penuh berkah, pengennya seperti itu kan? Itu sifat kita, ya. Tapi itu tidak masalah, berharap terus seperti itu, karena itu pun termasuk apa? Yang kita minta setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua kita, tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang senang setia mengikuti sunnahnya. Dan mudah-mudahan pun kita pun diistiqomahkan oleh Allah untuk terus mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan kita pun kelak di yaumil qiyamah diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Iwabillah jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah hadis, ya. Ya, ana mengambilnya salah satunya dari hadis Arba'in. Tapi sebelum masuk pada hadis yang saat ini ana akan sampaikan, coba review bulan yang lalu, masih ingat nggak? Bulan yang lalu itu membahas tentang apa? Masih ingat nggak? Lupa ya. Jangankan bulan yang lalu, yang tadi pagi juga mungkin udah lupa ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Bulan yang lalu kita sudah membahas tentang 5 nasihat Rasulullah kepada siapa? Wahdi. Abu Hurairah. Ya, ada 5 nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Yang pertama apa? Masih ingat nggak? Tawa lagi. Yang pertama, jagalah atau jauhi yang diharamkan, maka kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Yang kedua, ridho terhadap pemberian Allah, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Ya, yang ketiga, hormati tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi mukmin sejati. Yang keempat, cintai siapa? Manusia seperti engkau mencintai pada dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi muslim sejati. Yang kelima, jangan banyak tertawa. Kenapa? Karena banyak tertawa, kata Rasulullah, bisa mematikan hati. Itu review kita tentang materi yang sebelumnya. Mudah-mudahan diingat lagi. Ada gambaran lagi ya. Oke, iwabillah jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini anak akan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah terkait kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Allah, ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Mungkin pernah dengar ya hadis ini ya? Pernah dengar nggak? Pernah dengar kan? Insya Allah ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kita bacakan hadisnya. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abbas, siapa beliau? Abdullah bin Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, ya. Kata beliau, Ibnu Abbas, aku berada di belakang Rasulullah pada suatu hari. Faqala, maka Rasulullah bersabda ataupun berbicara kepadaku, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, ya, karena Ibnu Abbas adalah masih kanak, ya. Wahai anak kecil, inni, sesungguhnya aku u'allimuka, mau mengajarkanmu kalimat, beberapa perkataan, beberapa kalimat. Apa itu? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatkan di depannya. Idza sa'alta, dan jika engkau memohon, meminta, berdoa, fas'alillah, maka mintalah, memohonlah, berdoalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, maka minta pertolonganlah kepada siapa? Allah. Wa'lam, dan ketahui, annal ummah, ya, law istama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in, seandainya manusia itu berkumpul, berserikat dalam rangka untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu,
la yanfa'uk, maka itu tidak akan memberikan manfaat semuanya, illa qad kataballahu lak, kecuali itu sudah Allah catatkan, tetapkan takdirnya, ya. Wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai', begitu juga jika manusia tersebut berkumpul berserikat dalam rangka apa? Untuk memadaratkanmu, untuk memberikan bahaya kepadamu, ya. Maka kata Rasulullah, lam yadurruka illa bi syai' qad kataballahu lak, kecuali tidak akan mungkin memadaratkan engkau kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'al aqlam, catatan sudah diangkat, wajabatis suhuf, dan tulisan itu sudah mengering, ya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini hadis, kalau di dalam hadis arba'in, hadis yang ke-19, Pak. Adanya di hadis ke-19 di dalam kitab Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Nah, coba kita pahami, sebelum membahas tentang isi kandungannya, kita coba kenal dulu dengan siapa itu Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas itu? Ada yang tahu? Abdullah bin Abbas, sahabat kecil Rasulullah SAW. Beliau Abdullah, putra dari Abbas. Siapa Abbas? Pamannya Rasulullah. Jadi masih sepupu dengan Rasulullah. Seperti Rasulullah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib, ya. Karena Ali putra dari Abu Thalib, ya, paman Rasulullah. Paman Rasulullah diantaranya ada Abu Thalib, ada Abbas, ada Hamzah. Nah, Abbas ini punya anak bernama Abdullah. Abdullah bin Abbas ini beliau lahir itu 3 tahun sebelum hijrah. Berarti 3 tahun sebelum hijrah, berarti kenabian Rasulullah pada kenabian yang ke-10, ya. Setelah diangkat menjadi nabi pada tahun ke-10 baru lahirlah siapa? Abdullah bin Abbas. Makanya masih kecil. Tadi panggilnya gulam, wahai anak kecil, gitu kan. Nah, ini jadi bertemu dengan Rasulullah, bergaul bersama Rasulullah, berarti sekitar berapa tahun tuh? Coba berapa tahun? 13 tahun kurang lebih. Bertemu dengan Rasulullah 13 tahun sejak beliau lahir, ya. Tapi mungkin bergaulnya tidak sejak lahir, kita baru bisa di usia 5 tahun, 4 tahun udah bisa mengenal Rasulullah SAW, ya. Itu Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas inilah salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ini doa Rasulullah untuk Abdullah bin Abbas. Tahu artinya apa? Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah pahamkanlah, ya, siapa? Abdullah bin Abbas tersebut fiddin, dalam masalah agama, ya. Allah Rasulullah langsung mendoakan beliau Abdullah bin Abbas. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkan kepada beliau siapa Abdullah bin Abbas apa? Ta'wil, tafsir. Makanya kita dikenal salah satu tafsir ataupun ahli tafsir pada masa Rasulullah ataupun pada masa sahabat, salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Karena beliau termasuk bahkan dapat gelar Al-Bahr. Al-Bahru, apa Al-Bahru? Bahru itu lautan ilmu. Karena beliau tadi termasuk ulama, ya, di masa para sahabat, ya, walaupun usianya masih rendah tapi sudah menjadi ulama. Beliau, ya, wafat di Taif, ya, wafatnya di Taif sekitar tahun 67 atau 68 Hijriah, ya. Itu sekilas tentang biografi daripada Abdullah bin Abbas. Jadi kalau ada yang umroh ke Taif biasanya akan mampir ke Masjid Ibnu Abbas, kan? Yang pernah umroh biasanya begitu, ataupun yang haji biasanya kalau ketika ke Taif biasanya salah satu kunjungannya Siti Turni adalah mengunjungi Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Nah, ini biografi dari Ibnu Abbas. Nah, tadi kata Ibnu Abbas, aku berada di belakang Rasulullah. Di sini para ulama mengatakan apakah posisinya betul di belakang Rasulullah ketika sedang berjalan biasa atau di atas tunggangan, itu tidak masalah.
Ya, yang jelas saat itu Rasulullah berdua bersama Ibnu Abbas. Ya, kemudian Rasul berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak kecil. Ya, karena masih kecil, masih usia apa ya 10 tahun ataupun belasan gitu ya. Itu. Inni u'allimu, kata Rasulullah, aku akan mengajarkanmu apa? Kalimat, beberapa perkataan, beberapa sabda Rasulullah SAW kepada beliau, ya. Yang diantara kalimat-kalimat tersebut, yang pertama adalah kalimat ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Emang Allah butuh penjagaan manusia? Butuh dijaga nggak Allah? Allah butuh penjagaan dari kita nggak? Butuh nggak? Enggak ya, Allah tidak butuh makhluknya. Ya. Tapi kok suruh dijaga Allah? Ya. Padahal Allah adalah zat yang tidak membutuhkan makhluknya. Ya. Tapi kita disuruh untuk menjaga Allah. Bukan berarti Allah butuh makhluknya. Ya. Maksudnya apa? Kalimat ihfadillah, jagalah Allah di sini adalah para ulama menjelaskan, diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ketika diperintahkan ihfadillah, jagalah Allah, maksudnya adalah jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jagalah hudud, apa hudud? Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala, jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada jagalah Allah. Ya. Jadi cara menjaga Allah itu yakni dengan cara kita apa? Menjaga hak-hak Allah. Bukan berarti kita harus menjadi penjaga Allah, tapi tadi dengan cara menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Allah punya hak terhadap diri kita? Punya ya? Apa hak Allah kepada kita sebagai makhluknya? Untuk diibadahi, untuk ditauhidkan. Karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini merupakan hak Allah. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, tahukah hak Allah terhadap makhluknya? Maka Mu'ad menjawabnya, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Rasul menjelaskan hak Allah itu untuk ditauhidkan, untuk diibadahi. Berarti kita ketika menjaga hak Allah, berarti kita hanya beribadah kepada Allah. Jaga hubungan kita secara vertikal kepada Allah. Habdum minallahnya harus betul-betul dijaga. Ya. Apa hablum minallah? Menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Komitmen untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itu adalah terrangkum dalam kalimat takwa. Menjadi orang yang bertakwa lah, itulah orang yang menjaga Allah. Ya. Dan takwa itu adalah tadi apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan takwa bukan hanya dengan cara apa? Dengan taat doang kan? Nggak cukup dengan sholat doang, takwa itu betul nggak? Nggak cukup dengan puasa aja, nggak cukup dengan apa? Ya berzakat, berimpak dan sebagainya. Seperti Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan, laisa taqwallah biqiyamil lail wala bisyamin nahar. Takwa pada Allah itu bukan hanya dengan qiyamul lail, bukan juga hanya dengan puasa di siang hari, wayah talitu bima baina dalik, ataupun menggabungkan antara keduanya. Tapi kata beliau, walakin taqwallah, akan tetapi takwa pada Allah apa? Tarku ma harramahullah, yakni dengan cara menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kemarin sudah dibahas bulan lalu bahwa untuk menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah adalah dengan cara apa? Menjauhi larangan Allah.
menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Itulah hakikat daripada takwa. Maka ketika seorang sudah menjadi orang yang bertakwa, menjaga hak Allah, menjaga batasan Allah, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan yahfadka, Allah pasti akan menjaga diri kita. Ya, Allah pasti akan menjaga diri kita. Bagaimana penjagaan itu terhadap diri kita bagi orang yang bertakwa, yang telah menunaikan hak Allah, yang telah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa penjagaan kepada hambanya itu ada dua macam penjagaan, Pak. Ada dua macam penjagaan. Apa itu? Yang pertama adalah menjaga dengan cara dicukupi kebutuhan dunianya. Jadi penjagaan itu salah satunya dicukupi kebutuhan dunia kita. Seperti apa? Badan yang sehat, disehatkan badannya, diberikan rezeki, diberikan anak, istri dan sebagainya. Itu penjagaan dunia diantaranya. Ya, penjagaan dunia yang kita tahu bahwa kecenderungan manusia terhadap dunia itu sungguh luar biasa. Maka orang-orang yang bertakwa, Allah akan menjaga mereka dengan cara apa? Dicukupkan kebutuhan dunianya. Kan Allah menyanyikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Enggak mentok, enggak istilahnya apa? Ya, akhirnya apa? Karena saking enggak ada jalan keluar, akhirnya frustasi gitu kan. Sampai melanggar larangan Allah, bahkan sampai ketika diuji gara-gara ekonomi saja berani bunuh diri, ya. Itu berarti tidak bertakwa, ya. Kenapa? Karena tadi orang yang bertakwa pasti apa? Allah menjanjikan yaj'allahu makhraja, akan ada jalan keluar, ya, yang Allah janjikan bagi mereka dari setiap permasalahan hidupnya, dari setiap ujian yang Allah berikan kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun akan memberikan apa? Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Contoh malam hari ini, antum nggak berpikiran kan bisa minum ini, ya kan? Iya kan? Antum ke masjid nggak berpikiran mau minum ini nih, apa nih? Aqua pipa, bukan iklan ya. Gitu. Tapi ini kita alhamdulillah ada rezeki yang tidak disangka-sangka datang kepada kita. Ya, itu bentuk daripada kadang-kadang ketika dompet kita udah nipis gitu kan. Ya. Tiba-tiba ada yang ngasih kerjaan, ada yang ngasih secara otomatis. Itu bentuk daripada apa? Ya, tadi rezeki Allah itu akan Allah berikan. Maka jangan khawatir lah nanti ya. Jadi istilah ketika antum merasa tadi dompetnya nirisan, insya Allah bentar lagi itu pasti sehat gitu dompetnya gitu kan. Itu karena yang namanya hidup pasti akan berputar seperti itu, ya, akan berputar seperti itu. Dan Allah terlalu akan menjaga apalagi bagi orang-orang yang bertakwa. Itu janji Allah. Jangankan di dunia, jangankan masih hidup, ketika kita pun sudah meninggal, Allah akan tetap menjaga harta dan juga anak istrinya, keturunannya dari orang-orang yang bertakwa. Contoh di dalam Al-Quran, antum sering baca surah Al-Kahfi setiap pekan kan? Di situ ada kisah tentang Nabi siapa? Di surah Al-Kahfi. Nabi siapa? Nabi Musa sama Nabi siapa? Khidir, ya. Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Dalam perjalanan, ya, tiba-tiba menemukan rumah yang mau roboh, yang sudah rusak, gitu kan? Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Dibagusin lagi tuh rumah. Padahal nggak ada penghuninya, ya. Padahal dia pun tidak akan tinggal di rumah tersebut, tapi dia bagusin lagi tuh, dibangun kembali rumah tersebut, ya, oleh Nabi Khidir. Nabi Musa penasaran kan? Dia bertanya pada Khidir, wahai Khidir, kenapa kau lakukan ini? Padahal engkau tidak akan tinggal di sini. Ketika ditanya seperti itu, kan syaratnya harus sabar, jangan banyak bertanya, ya, sampai 3 peristiwa gitu kan, kita tahu ya. Baru setelah itu Nabi Khidir menjelaskan 3 peristiwa tersebut. Salah satu peristiwa itu adalah tadi membangun rumah yang sudah roboh. Ketika ditanya kenapa, ternyata itu adalah peninggalan
orang tua yang solih yang memiliki anak yatim, gitu kan? Anak yatimnya tidak tinggal di situ. Dan Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk menjaga harta orang tua yang solih yang sudah meninggal tersebut dengan cara apa? Dibangun kembali, karena di bawah rumah itu ada harta peninggalan anak yatim. Dikatakan wa kana abuhuma salihah. Bapaknya itu, keduanya orang tuanya itu adalah orang-orang yang saleh. Makanya itu janji Allah. Ketika kita sudah meninggal duanya pun jangan khawatir ya terhadap dunia yang kita tinggalkan, anak, istri kita, harta kita. Insya Allah Allah jaga untuk keturunan kita, kan? Ini bagi orang-orang yang bertakwa diantaranya. Nah, ini penjagaan yang pertama. Penjagaan dengan cara Allah mencukupi kebutuhan dunianya, seperti badan sehat tadi. Bahkan tadi seperti sehat, cuma ada makanan di hari tersebut pun dan juga diberikan rasa aman, itu sudah seakan-akan dunia adalah ada di genggamannya. Kan? Ini bagi orang yang bertakwa. Kemudian penjagaan yang kedua bagaimana? Nah, penjagaan yang kedua kata Ibnu Rajab Al-Hambali, yakni penjagaan berupa agama dan keimanan. Agamanya dijaga oleh Allah, imannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah terjatuh kepada perbuatan maksiat. Tidak mudah dipalingkan, tidak mudah digoda oleh bisikan-bisikan setan, ya. Jadi akan selalu dijaga ya agama dan syahwatnya. Contoh di dalam Al-Qur'an kita dapati kisah Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu diajak ngapain? Diajak berzina kan oleh wanita yang paling cantik di Mesir, ya kan? Ya. Oleh wanita yang paling cantik, dan Nabi Yusuf pun suka pada wanita tersebut kan. Di situ pun dikatakan keduanya sudah ada keinginan untuk melakukan itu. Tapi dikatakan falaula burhana rabb, kalau seandainya kalau tidak melihat bukti dari keimanannya ya tadi, maka Allah palingkan tuh keinginan untuk itu dari Nabi Yusuf. Ya, untuk berbuat itu Allah palingkan, jaga. Kenapa? Karena Yusuf min ibadina salih, dikatakan Yusuf itu termasuk hamba-hambaku yang salih. Jadi keinginan untuk berbuat maksiat dijaga ketika dia sudah menjaga Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mudah terjatuh pada perbuatan maksiat. Walaupun untuk menjaga yang diharamkan oleh Allah itu paling berat, betul nggak? Ya kan? Seperti kita kan, kalau taat agak mudah gitu kan. Sholat, ya. Puasa. Tapi untuk berbuat dosa masih melanggar juga, ditabrak juga kan. Sampai ada istilah STMJ gitu kan. Sholat terus maksiat ya. Apalagi ya padahal kita diperintahkan untuk bertakwa, untuk menjaga Allah itu bukan di masjid saja gitu. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Mau di masjid, mau di rumah, di tempat kerjaan, di jalanan, di pasar, di tempat yang ramai, ataupun ketika sendirian. Yang paling berat tuh di tempat sendirian, ya kan? Betul nggak? Itu yang paling berat ketika sendirian. Untuk berbuat dosa itu lebih menggiurkan, lebih mudah terbujuk, ya. Lebih mudah terhasut oleh bisikan-bisikan syahwat kita, ya, ataupun dari bisikan-bisikan setan yang membisiki syahwat kita ketika sendirian. Dengan alat yang kita megang seperti handphone gitu kan. Nah, kalau rame-rame mungkin tidak berani, tapi kalau sendiri nggak ada rasa malunya tuh main judol kan, iya kan, sendirian. Padahal lagi ngapain tuh, lagi judi. Tapi kalau judi rame-rame tempat mungkin agak malu gitu kan. Tapi kalau ini, makanya salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa taala agama dan imannya itu ditanamkan sifat malu pada orang yang beriman tersebut. Kalau sudah dicabut rasa malunya gimana? Malu-maluin jadinya ya. Iya. Itu. Jadi sifat malunya ditanamkan, ya. Malu. Seperti apa? Malu kalau punya rumah dekat masjid, nggak pernah datang ke masjid. Malu nggak? Harusnya malu gitu kan. Gitu. Iya, yang jauh aja datang gitu kan. Ya. Ini yang cuma 1 langkah, 2 langkah masih sulit untuk mendatangi sholat berjamaah, padahal ngakunya
Muslim cita-citanya pengen masuk surga, gitu kan? Tapi apa, nggak ada rasa malu, hati-hati, ya. Berarti apa? Itu juga akibat dari perbuatan kita. Makanya al jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung daripada perbuatan, ya. Tapi ketika kita sudah bisa menjaga Allah, ditanamkan sifat malu kita. Dan malu itu kata Rasulullah, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan mungkin datang kecuali mendatangkan kebaikan. Kalau mendatangkan keburukan, itu namanya bukan malu yang terpuji, tapi itu malunya malu tercela. Yang gimana malu tercela itu? Yang ketika dia malu untuk apa? Beramar ma'ruf nahi mungkar, malu. Berarti itu malunya tercela. Ada orang mabuk-mabuk, dibiarin aja, malu negurnya. Itu artinya malunya malu tercela. Nggak boleh, tidak boleh seperti itu malu. Dalam apa? Beramar ma'ruf nahi mungkar. Ataupun mau ke masjid malu, takut disebut sok alim ataupun apa lagi dan sebagainya. Nggak usah dengerin perkataan orang seperti itu. Itu malunya malu tercela. Ya. Jadi ketika seorang menjaga hak Allah, Allah jaga. Tadi penjaganya ada dua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Pertama masalah dunia, yang kedua masalah agama dan keimanannya, ya. Inilah jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Rasulullah, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan kau dapatkan. Ya, maksudnya apa? Allah akan kau dapatkan. Ketika Allah menjaga Allah, tadi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari amal perbuatan, sesuai dengan amal perbuatan kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi ada sebab akibat. Ingin penjagaan Allah, berarti kita harus menjaga Allah. In tansurullah yang surkum, kan? Kalau engkau menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Ataupun dalam hadis yang lain, wallahu fi aunil 'abdi makanal 'abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini adalah ada apa? Sebab akibat. Ya, akan mendapatkan itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Kemudian perintah berikut, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, berdoa, memohon, maka minta kepada siapa? Allah. Jangan aku beriman tapi masih datang ke dukun, datang ke para normal, kepada orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datangnya orang bodoh. Gitu kan? Iya, gitu kan? Jangan minta keberkahan ke tempat-tempat yang dikeramatkan dan sebagainya, gitu kan? Minta kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Allah pasti akan mengabulkan permohonan kita. Dan dalam berdoa itu kita harus sungguh, gitu ya. Jangan apa? Jangan dengan istilah, ya Allah, saya minta rezeki kalau engkau kehendaki. Jangan dengan kata-kata kalau engkau kehendaki, kayaknya memaksa Allah, gitu kan? Nggak boleh. Rasulullah mengajarkan tidak boleh dengan kata insyita. Kalau engkau berkehendak, langsung minta aja. Bahkan ketika minta surga itu kata Rasulullah, idza sa'altal jannah fas'alil jannatal firdaus. Kalau engkau minta surga, maka mintalah surga firdaus, jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Surga firdaus itu yang paling tinggi, paling luas tempatnya, gitu. Jangan tanggung-tanggung, minta. Jangan seperti orang-orang, ya Allah, saya makanya nggak layak masuk surga, tapi nggak mau masuk neraka. Maunya di mana? Kan ada yang seperti itu, kan? Iya. Dengan merengek kepada Allah, dengan mempermainkan kata-kata, gitu kan? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aku alan naril jahim. Ya Allah, aku bukan penghuni surga firdaus, tapi nggak kuat kalau harus masuk neraka jahanam. Maunya di mana? Ya. Padahal kata Rasulullah, kalau mau minta surga, minta saja surga firdaus, jangan tanggung-tanggung dalam berdoa itu, gitu kan? Kata Rasulullah. Begitu juga kalau antum mau berdoa, yang serius juga. Contohnya apa? Jangan mentang-mentang Allah Maha Tahu,
Akhirnya antum berdoa, ya Allah nyahok meureun. Itu juga berarti nggak serius gitu ya. Itu juga nggak serius. Jadi hati-hati ya. Berdoa itu minta saja pada Allah. Meminta tentang masalah dunia silahkan. Meminta akhirat silahkan ya. Bebas. Dan pengabulan doa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 3. Ada yang dikabulkan secara langsung, ada yang ditunda nanti di yaumil qiyamah, ada yang diganti sebagai apa? Digantinya sebagai terhindar dari bala. Itu dari pengabulan doa seorang hamba ya. Itu dalam berdoa memohon berarti minta kepada Allah. Begitu juga meminta pertolongan, jangan minta kepada manusia, kepada makhluk ya. Jangan minta kepada makhluknya. Wa idasta'anta fasta'in billah. Mintalah kepada Allah. Karena kita selalu mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Buktikan ikrar kita setiap hari minimal berapa kali? 17 kali gitu kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buktikan. Jadi kalau minta pertolongan jangan kepada makhluk Allah. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan kalau umpamanya minta kepada manusia, minta tolong pada manusia, jika itu mampu dilakukan sendiri, lakukan sendiri. Contoh ada seorang sahabat ketika terjatuh sametiknya ketika dia sedang berkuda, dia tidak minta tolong kepada orang untuk mengambilin, dia turun sendiri, ambil sendiri. Kalau antum mampu ngambil air minum sendiri, ya ambil aja sendiri daripada merepotkan orang lain, gitu ya. Walaupun kita pengennya itu diservis oleh istri gitu kan, disediain kopi dan sebagainya gitu kan. Padahal sesuatu yang bisa kita kerjakan sendiri lebih utama, kerjakan sendiri, nggak usah minta tolong kepada orang lain sejatinya ini. Ini bentuk kenapa? Karena dikatakan kata ulama, memohon permintaan kepada makhluknya itu ada 3 keburukan. Yang pertama keburukan berupa kesyirikan, karena meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua keburukannya karena mendolimi orang lain, ya orang lagi enak-enak, lagi nyantai, akhirnya kita paksa untuk minta tolong dong, dorong ini, gitu. Walaupun mungkin orang itu ikhlas aja, tapi sama saja itu bentuk daripada ya mendolimi orang lain, gitu. Walaupun istilahnya orangnya ikhlas, gitu, insya Allah. Tapi insya Allah tadi al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu akan sesuai dengan amal perbuatan, ataupun innamal amalu binniyahnya gitu ya. Yang ketiga keburukannya apa? Kita telah mendolimi diri sendiri. Itu dikatakan kata ulama ketika meminta kepada selain Allah atau kepada makhluknya ya. Maka mohonlah kepada Allah, meminta pertolonganlah kepada Allah ya. Itu jadi jangan sampai kita pengen ditolong oleh Allah tapi kita pun tidak menolong Allah. Kan jelas intang surullah yang sunku. Jika engkau menolong Allah pasti Allah menolong kalian. Wasabbit aqdamakum, dan ditetapkan ya kedudukan engkau gitu kan. Nah ini diantara bentuknya. Ataupun tadi kalau ingin ditolong berarti harus menolong orang lain. Walaupun tadi kita tidak boleh meminta bantuan pada orang lain, tapi kalau mau memberikan bantuan itu lebih utama ya kan. Memberikan bantuan itu lebih utama. Kenapa? Karena kita pun butuh bantuan orang lain, butuh pertolongan orang lain. Dan tadi kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi, bahwa Allah itu akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya ya. Ya billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wa'lam annal ummah, ketahuilah sesungguhnya jika manusia suatu kaum istama'at ya, berkumpul berserikat dalam rangka apa? Ala ayyang fauka, untuk memberikan manfaat pada engkau. Contoh, antum didukung nih satu RT oleh warga antum semuanya untuk jadi RT lagi gitu kan. Ya, didukung semuanya. Tapi kalau itu belum ada catatan takdir di Allah ya, di Lauhil Mahfudnya, walaupun semuanya dukung nggak bakalan jadi, nggak bakalan memberikan manfaat ya. Atau contoh ketika kemarin pilpres gitu kan, banyak orang pengen siapa yang akan jadi presiden kita gitu kan, banyak di mana-mana mendukungnya. Tapi kalau catatan takdirnya belum ada, walaupun tadi seluruh manusia mendukung untuk memberikan manfaat, tidak akan terjadi.
Karena semua yang datang kepada kita, apa yang menyebabkan terjadi pada kita, semua atas ketetapan Allah, takdir Allah. Dan itu terjadi atas kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, gitu kan? Jika Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Jadi semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi jangan khawatir. Begitu juga dikatakan kata Rasulullah, kalau manusia tersebut berkumpul dalam rangka apa? Mau membahayakan antum, mau menjegal antum, mau membahayakan antum dengan sesuatu, tapi kalau itu belum ada catatan takdirnya, walaupun semuanya berserikat, tidak akan mungkin terjadi. Jadi jangan khawatir, ya, didolimi oleh orang lain. Jangan khawatir kita mendapat bahaya dari orang lain. Tetap kita hati-hati dan serahkan semua kepada Allah. Dan itu ketika terjadi, berarti kita harus bersikap apa? Warbo, bersikap ridho, qanaah, menerima terhadap pembagian Allah, ketetapan Allah tersebut kepada kita. Karena semuanya takdir ini merupakan ketetapan Allah. Berarti ini adalah terkait tentang apa? Yang berikutnya ini adalah terkait bagaimana kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengimani takdir Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 rukun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang dikatakan beriman pada takdir itu ketika dia sudah menunaikan 4 rukun ini. Apa yang pertama? Pertama harus diyakini al-ilmu. Apa? Ilmu Allah yang maha mengetahui. Maksudnya apa? Yang terjadi pada diri kita, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semua diketahui oleh Allah. Seperti sekarang nih, yang hadir di Masjid Al-Kausar ini nih, antum-antum semua nih, ya, sudah ditetapkan oleh Allah, diketahui oleh Allah, nggak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum saat ini tinggal di Tangerang, walaupun aslinya mungkin ada yang dari Jawa, dari Sumatera, dan mana, padahal waktu masih kecil nggak ada pikiran bisa nyampe Cikupa, kan? Nah, anak juga nggak ada pikiran bisa nyampe Cikupa, ya, dari Garut ke sini, kan? Nggak ada pikiran ada bisa nyampe di Cikupa, tapi itu udah catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir untuk anak. Ya, jadi semua sudah terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, Allah sudah mengetahuinya. Dan ilmu Allah itu ajali. Apa itu ajali? Tidak didahului oleh kebodohan. Beda dengan kita sebagai manusia, bodoh dulu baru tahu, pintar, ya, belajar. Dengan belajar akhirnya kita punya ilmu. Itu kita. Tapi Allah, ilmu Allah ajali, tidak didahului oleh kebodohan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seorang beriman pada takdir, harus diwujudkan rukun kedua adalah bahwa semua takdir manusia, ketetapan manusia itu sudah maktub. Apa maktub? Tercatat. Tercatat di mana? Lauhil Mahfuz. Bahkan dalam hadis Rasulullah dikatakan pencatatan takdir di Lauhil Mahfuz itu telah Allah catat sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, takdir kita, antum tinggal di Cikupa itu sudah dicatat sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Antum punya anak berapa, antum punya istri berapa, antum punya mobil berapa, itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan jadi maktub di Lauhil Mahfuz. Harus kita yakini itu, imani itu, ketetapan itu. Walaupun pernah juga Anda sampaikan bahwa takdir manusia pun ditetapkan lagi ketika apa? Manusia berusia 4 bulan dalam kandungan seorang ibu, gitu kan? Ditetapkan tentang 4 hal, gitu kan, di situ kan, gitu. Kemudian yang ketiga, rukun beriman pada takdir adalah apa? Bahwa semua takdir Allah, ketetapan Allah itu terjadi bimasyiatillah. Apa bimasyiatillah? Terjadi atas kehendak Allah. Nggak ada tuh yang terjadi tanpa kehendak Allah. Jadi semuanya terjadi atas kehendak Allah. Ketika itu terjadi pada kita, yakini itu adalah kehendak Allah yang terbaik buat kita. Ya, yang terbaik buat kita. Ketika kita ditakdirkan, ya, diberikan yang kekurangan dalam masalah harta,
berarti itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus berusaha kalau ingin ditambah, karena la in syakartum la azidannakum gitu kan. Terus berusaha perintahnya. Tapi ketika sudah terjadi, ingat itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah. Semua terjadi atas masyiatillah. Yang terakhir harus kita tetapkan, yakini dalam rukun pada takdir itu adalah Allah Al-Khaliq, Allah sebagai pencipta kita yang tahu tentang kebutuhan kita. Ketika kita minta mobil, kalau Allah belum takdirkan, itu berarti Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita. Ya, bisa jadi ketika antum diberikan harta melimpah, bukannya jadi orang yang soleh, malah menjadi orang yang soleh, gitu, malah menjadi kufur, gitu kan? Merasa apa? Hasil usahanya, hasil dirinya sendiri, ya. Jadi orang yang sombong jadinya kan. Makanya dalam beriman pada takdir itu jangan menjadi orang qadariyah ataupun jabariyah. Gitu. Salah satu penyimpangan dalam beriman pada takdir ada paham qadariyah dan jabariyah. Qadariyah itu dia berpegang bahwa nasibnya itu tergantung pada dirinya sendiri, usahanya sendiri saja, itu qadariyah. Ya. Jadi dia berpegang pada bahwa Allah tidak akan merubah satu kaum, tergantung dirinya sendiri yang merubahnya, gitu ya. Yang kedua, jabariyah adalah kebalikannya. Nah, ini adalah beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun manusia berkumpul berserikat, kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi itu semua. Ini mungkin bahasan tentang takdir, karena berikutnya Rufiatul Qalam, catatan sudah diangkat, takdir manusia sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, wajib fatis suhuf, dan tulisannya pun sudah mengerai, maksudnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz semua tentang ketetapan manusia. Nanti kita umurnya berapa tahun, bahagia atau tidaknya nanti itu adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini aja kan ya, karena sudah masuk waktu Isya. Ada pertanyaan apa cukup? Cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan saja karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita, ya. Allah pun memberikan taufiknya kepada kita, karena ini adalah perintah Allah untuk menjaga Allah. Maksudnya apa? Menjaga hak-hak Allah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk bisa menjaga hak-hak Allah, dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita diberkahi oleh Allah, baik umur kita, amal kita, keluarga kita, usaha kita, dan anak-anak kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari anak pribadi, anak berlindung diri dari itu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.